Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kenaikan harga pangan termaksud beras dan telur yang begitu melonjak tinggi sejak beberapa bulan terakhir cukup meresahkan masyarakat umum. Tentu hal ini juga mengusik para mahasiswa yang merantau. Bagaimana tidak? Para mahasiswa harus memikirkan cara agar pengeluarannya sesuai dengan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya. Harga bahan pangan terus mengalami peningkatan di pasar tradisional. Harga pangan tertinggi yaitu pada harga telur ayam. Dari panel harga Badan Pangan Nasional, Bappenas, Jumat 23 Februari 2023. Harga rata nasional untuk telur ayam ras pada hari ini naik 2,46% atau menjadi Rp30.030 per kilogram. Diikuti oleh harga daging ayam ras yang naik 1,72% menjadi Rp37.290 per kilogram. Tentu hal ini juga terjadi pada harga beras yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat umum. Kenaikan harga beras yang cukup tinggi berdampak pada mahasiswa perantau. Bagaimana tidak? Harga rata nasional untuk beras premium naik 1,54% menjadi Rp16.520 per kilogram. Sedangkan beras medium naik menjadi Rp14.420 per kilogram. Kenaikan harga bahan pangan ini tentu berpengaruh bagi mahasiswa perantau, di mana mahasiswa yang harus hidup mandiri dan pandai untuk mengelola keuangan mereka dengan berbagai kebutuhan. Baik kebutuhan dalam perkuliahan, mahasiswa juga harus pandai mengelola keuangan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, termasuk kebutuhan makanan yang harus terpenuhi, agar segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan dalam keadaan tetap sehat. Lantas seperti apa tanggapan mahasiswa perantau mengenai kenaikan harga bahan pangan tersebut? Tentunya bagi saya mahasiswa, dampaknya sangat signifikan. Karena ketika mendengar kata mahasiswa yang umumnya irit, jadi ketika adanya kenaikan harga seperti hari ini, kita terbagi fokusnya, bukan lagi untuk fokus untuk makan, tetapi kan kita sebagai mahasiswa fokusnya untuk banyak hal, untuk kerjakan tugas, untuk bensin dan sebagainya. Nah, ketika ada kenaikan seperti ini, tidak hanya imbasnya kepada mahasiswa, tetapi orang tua di rumah juga mengalami imbasnya. Jadi itu mungkin imbasnya terhadap kami mahasiswa. Ya, tentunya harapan terbesar saya untuk pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, harapan saya semoga masalah-masalah ini bisa diselesaikan secara secepatnya. Karena masyarakat saat ini mengalami istilahnya ketertindasan lah dalam hal membeli bahan pokok. Yang umumnya bahan pokok itu sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi harapan saya untuk Presiden Jokowi dan pemerintahan sekarang untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Dan harapan saya tidak hanya untuk mengurangi bebannya masyarakat, tetapi untuk menjamin kesejahteraannya petani. Jadi harapan saya pemerintah mengambil kebijakan di mana petani masih diuntungkan, namun masyarakat pada umumnya tidak tertekan, tidak mengalami kerugian seperti hari ini. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan tingginya harga bahan pangan yang tengah terjadi di pasar akibat perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian. Intensitas hingga musim hujan tidak menentu membuat jadwal tanam dan panen mengalami banyak perubahan. Nurinur Hayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Seorang konten kreator baru-baru ini membuat heboh masyarakat melalui unggahannya terkait kandungan bromat dalam air minum kemasan yang dapat memicu tumor dan kanker. Bahkan ia menyebutkan salah satu label air mineral yang diduga mengandung bromat melebihi batas normal. Bagaimana tanggapan pakar Unhas mengenai video tersebut? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Gerald Vincent baru-baru ini ramai disoroti warganet. Dalam postingannya, ia menunjukkan data terkait kandungan bromat dalam air mineral kemasan yang dapat memicu penyakit tumor dan kanker jika masuk ke dalam tubuh. Bromat sendiri dibentuk oleh adanya ion bromida yang terkandung secara alami dalam air, khususnya air tanah. Kemudian mengalami disinfeksi melalui proses ozonisasi. Dalam konsentrasi yang tinggi, bromat memang dapat memicu gangguan sementara hingga kronis. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Laboratorium Kimia Analitik FMIPA Unhas, Dr. Jabal Nur Basir, SSI MSI. Senyawa bromat yang kita kenal yang sekarang lagi viral di dalam air kemasan, ya, adalah
itu dibentuk oleh adanya ion bromida yang ada di dalam, secara alami ada di dalam air, terutama air tanah. Terus dia mengalami densifikasi dengan menggunakan ozonisasi ya, untuk pemurnian air, untuk mematikan kuman-kuman bakteri yang ada di situ, sehingga ketika ion bromida yang tadinya ada di dalam secara alami ada di air, ketika ada di ozonisasi untuk pemurniannya, maka akan menghasilkan ion bromat. Ya, ini adalah anion yang kita kenal, anion bromat, dan ini memang bisa berbahaya. Ya, tapi kalau dalam konsentrasi yang tinggi, ya biasanya mengganggu, menyebabkan semacam gangguan sementara, bisa juga kronis. Ya, kalau gangguan sementara paling ya diare, muntah, mual, ya penyakitnya seperti itu. Ya, tetapi kalau kadar yang tinggi, maka dimungkinkan akan mengganggu sistem saraf, pernapasan, dan pendengaran. Ya, seperti itu. Tetapi bukan pernapasan, sistem saraf. Terkait dengan sebuah video yang beredar, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak valid karena sumber dari data yang dikemukakan dalam video tidak jelas. Ia juga menambahkan bahwa batas aman kadar bromat dalam air minum kemasan ialah berkisar di bawah 10 part per billion atau 10 mikrogram per liter. Yang pengujiannya harus dilakukan oleh lab yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Hanya yang muncul ini, informasi ini kan sesungguhnya menyesatkan menurut saya. Ya. Jadi informasi oleh konten kreator menyesatkan karena diduga ada jenis air minum dalam kemasan tersebut, air mineral, ya, kalau tidak salah air mineral ya yang tersangkanya. Menurut saya itu menyesatkan karena bisa saja karena tidak jelas siapa yang melakukan pengujian, bagaimana pengambilan samplingnya, bagaimana metode uji yang digunakan, apakah sudah memenuhi standar baku atau tidak. Karena sesungguhnya kalau kita menelusuri SNI, standar baku, ya kita punya SNI untuk menentukan persyaratan, ya air mineral, ya itu kandungan bromatnya itu maksimum 10 part per billion atau 10 mikrogram per liter. Itu, dan WHO juga mengatakan seperti itu. Jadi di atas 10 ppb tersebut atau 10 mg per liter tersebut maka akan berbahaya. Itu ya. Tetapi untuk melakukan pengujian itu harus dilakukan oleh lab yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Paling tidak dia memenuhi sebagai persyaratan laboratorium pengujian sesuai ISO 17005/2017. Jadi masalah seperti itu artinya yang sebenarnya menyesatkan karena belum tentu metode yang digunakan apakah metode yang bagus seperti SNI. Karena untuk pengujian semacam bromat maka dilakukan metode pengujian menggunakan metode SNI 3553 2005 untuk persyaratan itu 3553 2015 dan terbaru sudah 2023. Tetapi kalau untuk pengujian bromat sendiri itu mengikuti standar SNI 3554 2015. Di situ kita cara melakukan pengujian bromat menggunakan larutan standar kalium bromat dengan menggunakan instrumen ICP, Inductive Coupled Plasma, biasanya Atomic Emission Spectrophotometer. Itu yang biasanya. Jadi ada metode bakunya. Cara pengambilan sampelnya juga harus memenuhi SNI 0428. Jadi tidak serta-merta bahwa hasil pengujian itu sudah valid. Jadi harus diuji dulu. Kalau labnya belum terakreditasi maka data itu akan mudah dimentahkan. Jadi data yang harus yang betul-betul lab yang sudah terakreditasikan, dan kalau perlu, kalau memang dilakukan pengujian bukan hanya satu lab untuk meng-cross check bahwa memang metode yang dipakai dengan metode SNI antar beberapa laboratorium yang terakreditasikan itu memenuhi syarat. Nah, ketika itu memang nilainya sekitar itu, berarti memang itu hasilnya. Dr. Jabal membenarkan bahwa risiko lebih jauh dari senyawa bromat ini memang akan memicu penyakit tumor dan kanker. Namun hal tersebut terjadi dalam intensitas konsumsi yang tinggi dengan konsentrasi yang tinggi pula. Pun belum ada data yang menunjukkan pengujian terhadap manusia. Sehingga ia menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dengan adanya video yang beredar tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat dari risikonya, risiko yang lebih jauh, ya biasanya kalau risiko yang jauh kita ceritakan kan akan menyebabkan potensi untuk tumor dan kanker, ya. Saya kira itu yang lagi rame, tidak serta-merta. Jadi itu kalau perlu yang sering-sering terakumulasi dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Tetapi
untuk ke manusia itu belum ada sebenarnya data yang memastikan bahwa ketika kandungan bromat yang tinggi itu otomatis menghasilkan semacam kanker tumor pada tubuh manusia. Kalau hewan mungkin sudah dilakukan pengujian, saya kira banyak pakar-pakar mungkin yang sudah pernah melakukan pengujian terhadap hewan, apakah menggunakan mencit atau tikus sebenarnya. Itu ada batas memang, ada sekitar mungkin kalau tidak salah 0,19 mg per kilogram per berat badan per hari loh. Per hari, ya ada informasi seperti itu. Nanti di-cross check lagi apakah datanya benar. Tapi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sekitar itu nilainya, itu pun per hari. Jadi tidak serta-merta membahayakan, dan itu pun baru dicoba ke hewan. Jadi saya kira tidak usah terlalu panik bahwa di dalam alam atau lingkungan ini banyak spesies-spesies kimia yang bisa menjadi memicu penyakit-penyakit berat seperti kanker. Tapi kita pintar-pintar saja agar bagaimana kita mengaturnya supaya kita jangan terlalu terakumulasi terus-menerus. Dan saya kira label-label yang menjual air mineral atau air minum dalam kemasan itu, saya kira mereka juga mempertanggungjawabkan hasil-hasil pengukuran laboratoriumnya, dan mereka pasti rutin. Sebagai solusi, Dr. Jabal mengemukakan sebuah alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan disinfeksi pada air tanpa proses ozonisasi, yakni menggunakan sinar ultraviolet. Dengan metode ini, air yang dihasilkan akan steril dari virus dan bakteri tanpa adanya senyawa bromat yang dihasilkan dari proses ozonisasi. Ada salah satu mungkin yang bisa juga menghindari ada model pemurnian air yang tidak menggunakan model ozonisasi. Itu menggunakan filterisasi menggunakan sinar ultraviolet. Karena ultraviolet itu sangat canggih, sangat mampu mematikan virus atau bakteri-bakteri yang ada dalam air. Senyawa bromat yang terkandung dalam air mineral kemasan sepatutnya tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kedepannya, masyarakat perlu lebih waspada dalam menerima dan mengelola informasi-informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Ifaisyah Rahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Facebook telah meluncurkan fitur terbarunya yang disebut Facebook Profesional atau FB Pro. Membuka pintu bagi pengguna platform ini untuk tidak hanya berinteraksi secara sosial, tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan melalui konten yang mereka buat. Dengan demikian, Facebook bukan lagi hanya menjadi platform sosial semata, tetapi juga sumber pendapatan yang potensial. Facebook mengumumkan langkah besar dalam memperluas layanannya dengan peluncuran Facebook Professional atau FB Pro. Fitur ini yang tersedia untuk profil pribadi, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membangun eksistensi publik sebagai konten kreator dan menghasilkan pendapatan tambahan secara langsung dari platform. Salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Facebook Profesional adalah kemampuan untuk memonetisasi konten. Pengguna yang memenuhi syarat dapat memasang iklan langsung di Facebook Reels mereka, memutar iklan in-stream di video mereka, atau bahkan memungkinkan langganan dari penggemar mereka. Ini membuka peluang baru bagi konten kreator untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diprediksi dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan pemirsa mereka. Selain itu, Facebook Profesional juga menyediakan fitur keamanan yang ditingkatkan. Saat mengaktifkan mode profesional, pengguna dapat mengatur siapa yang dapat mengikuti profil mereka dan melihat konten publik mereka di kabar. Fitur-fitur keamanan tambahan, seperti bantuan moderasi dan pengaturan komentar, memberikan kontrol lebih kepada pengguna untuk melindungi diri mereka dari konten yang tidak diinginkan atau tidak pantas. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih aman bagi konten kreator di platform Facebook. Dengan demikian, Facebook Profesional tidak hanya membuka peluang baru untuk menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan interaksi di platform ini. Para konten kreator, para pengiklan ya, itu akan masuk ke Facebook, menyaingi YouTube ya. YouTube itu kan punya Google. YouTube itu punya Google. Nah, Facebook ini kan melihat YouTube menjadi pemain satu-satunya dalam segi bisnis konten sosial media, konten kreator. Facebook juga meluncurkan yang namanya Facebook Pro itu. Saya yakin orang akan
banyak juga menyukai Facebook ya, karena pertama Facebook itu sudah dibangun lebih dulu, kurang lebih berapa miliar. Sebenarnya tinggal satu saja persoalannya, Facebook bagaimana dia memperkuat teknologi dia, machine learningnya, memperbesar dia punya data, sehingga orang yang masuk ke content creator itu mendapatkan manfaatnya. Karena kalau itu tidak diperkuat, orang juga tidak akan mau masuk, perusahaan juga tidak akan mau beriklan di sana. Jadi sehingga orang juga akan tidak mendapatkan keuntungan. Si content creator itu juga tidak akan mendapatkan keuntungan, karena content creator itu mendapatkan keuntungan kalau banyak yang masang iklan. Nah, tapi kalau ternyata di platform Facebook itu tidak semenarik dan tidak sebagus yang sudah ditawarkan oleh YouTube, saya rasa orang juga tidak akan mau pasang iklan di sana, sehingga juga penghasilan content creator itu juga tidak besar. Dr. Andi Nurbau Masepe, yang juga merupakan salah satu pengguna dari FB Pro ini, menuturkan bahwa fitur FB Pro memberikan manfaat yang sangat membantu bagi para content creator. Dengan akses ke fitur monetisasi yang langsung menghasilkan pendapatan tambahan, serta fitur profesional seperti dashboard analisis kinerja dan kemudahan pengelolaan, pengguna dapat dengan mudah mengembangkan eksistensi publik mereka dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Pengguna yang tertarik dapat mengaktifkan mode profesional untuk profil mereka dan mulai menjelajahi berbagai fitur baru yang ditawarkan oleh Facebook Profesional. Dengan demikian, Facebook terus memperkuat posisinya sebagai platform yang tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang potensial bagi para konten kreator. Feni Septiani Ismail, Muhammad Saiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.